TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi pendidikan militer di luar. Balik lagi bersama saya di channel saya Jenderal Tani. Mungkin di video ini saya sedikit mau ngobrol, mau tetap bersangkutan dengan komentar dari teman-teman yang kemarin saya upload video Medusa waktu habis juara 3. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Ya, kita mulai dari nyumet dulu. Oke teman-teman, jadi kemarin itu gini, ada juga beberapa teman-teman subscriber komentar pengen gabung jadi mitra Jenderal Tani atau apa ya, pengen ya pokoknya intinya atau kemarin ada yang nanya Jenderal Tani lewat DM juga Instagram buka kemitraan atau enggak atau dan sebagainya lah yang berhubungan dan yang berkaitan dengan itu. Di sini saya mau ngelurusin sebetulnya kalau saya sih nggak apa ya teman-teman, bukan saya mengatur sistem untuk kemitraan, bukan. Nah, saya juga masih terlalu ingusan dan terlalu dini untuk berbicara dan bukan kapasitas saya sejauh itu. Saya lebih ke belajar bareng istilahnya. Saya ngerasa saya ini masih belum apa-apa gitu loh. Saya masih belum mau dibilang bisa di kambing, saya ini nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi saya ini belajar bareng, kita belajar mungkin dari case-case yang ada di kandang, misalnya kayak kambing sakit ini dikasih apa, kambing mau melahirkan kita harus ngapain, apa aja yang dipersiapkan, terus perawatan kambing kontes. Karena saya yang keliling, jadi saya yang berbagi informasi ke teman-teman yang di kandang. Oh, kalau di kandang sana, ini mohon maaf ya, hidung lagi pilek, sebetulnya ini saya nahan untuk bersin. Karena saya yang keliling dari kandang ke kandang, jadi saya pulangnya kita biasanya itu rundingnya. Oh, kalau di kandang sana itu perawatan kambing sendiri itu kayak gini, kalau di kandang sana itu begini, kalau kandang sini begini. Jadi saya tuh hanya berusaha merangkum teman-teman, apa yang bisa saya lakukan, yang istilahnya saya juga kepingin bisa seperti mereka kayak gitu. Jadi terkadang itu apa ya, teman-teman banyak yang request, Bang ini tolong videoin dong caranya ngerawat cempe mulai dari kecil sampai umur 1 tahun atau cara perawatan cempe kontes atau dan macam-macamnya lah. Saya juga pengen banget berbagi itu untuk ke teman-teman semua. Saya juga pengen apa yang saya dapat saya share ke teman-teman biar teman-teman juga bisa lihat. Dan saya bodo amat soal berapa yang akan nonton video saya, itu terserah. Yang penting saya berusaha menyampaikan apa yang saya dapat, kita untuk pakai belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng lewat video yang saya publish. Tapi terkadang gini loh, setiap kandang kan punya treatment, punya perawatan yang berbeda-beda. Kadang itu kalau saya ke kandang, saya misalkan mau ngeliput di kandangnya si A misalkan. Oke, si A kalau saya mau dapat gambar pagi, ini biasanya yang jarang netizen paham dan jarang netizen bisa maklum dan mengerti.
Kalau misalkan saya mau ngeliput kandang A nih, saya udah janjian, dan ternyata memang di kandang si A ini untuk perawatan dan macam-macam biasanya mulai dari pagi atau mulai kadang tuh mulai habis subuh, kambing itu sudah pada makan. Ada juga yang siang dikasih makan, kita kan nggak tahu tuh. Tapi kadang saya nanya, misalkan, Mas ini kalau mulai ngasih makan kambing atau nyusuin kambing mulai jam berapa? Jadi kadang itu ini kalau kata-kata saya banyak kata-kata kadangnya, tolong dikasih tahu saya sudah mengucapkan kadang itu berapa kali. Misalkan saya tanya nih, Mas, kalau di kandangnya jenengan tuh ngasih makannya mulainya jam-jam berapa aja kan gitu. Oh, mulai jam 8, Mas. Nah, di kandang si A ini dari lokasi saya itu cukup lumayan jauh juga, teman-teman. Jadi misalkan saya mau ke kandangnya, katakanlah di yang paling jauh tuh di Kaligesing misalkan. Saya mau ke kandangnya langsung ke Mas Sukiswanto, Anjang Siva, kambingnya yang gondes itu yang juara terus itu. Saya untuk ke sana itu butuh waktu gitu loh. Dan enggak, kadang itu selalu miss mungkin di perjalanan atau ya kita nggak tahu lah kondisional jalan itu seperti apa juga. Kadang saya nginep, misal nih saya mau ngambil gambar pagi, ya karena saya biasanya berangkatnya orang 2, tim yang aktif kan biasanya hanya 1 orang, dan lebih optimalnya saya optimalkan ke diri saya sendiri juga, bukannya sok-sok produktif, tapi ya yang bagian ngedit juga saya, bagian publish juga saya, dan istilahnya lah kalau ngedit itu juga kan nggak sebentar, kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar paham, kita harus preview ulang lagi. Yang saya takutkan ada informasi yang miss yang saya sampaikan itu keliru, atau kita lagi ada belibetnya yang nggak pantas untuk ditayangkan, kan kita harus preview mulai awal sampai akhir. Jadi misalkan saya nginap di kandangnya Mas Sukiswanto nih di Anjang Siva di Kaligesing. Untuk saya mendapatkan gambar pagi itu saya sudah kalah di malamnya, karena di malam ini saya harus produktif di editing dan bagian preview, dan itu bukan hanya 1 video yang harus ditayangkan untuk besok. Biasanya itu nanti kelewat lagi, jadi mungkin jam 7 nanti kelewatnya jam 9 dan ternyata sudah lewat. Akhirnya saya hanya bisa bertanya, dan hanya informasi informasi obrolan yang saya dapatkan terkadang, dan di kandang-kandangnya teman-teman lain juga kayak gitu. Jadi kita mau kadang pas kebetulan pas lagi praktek gitu, pas saya datang mungkin bisa juga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kan kadang lagi di kandangnya teman-teman itu semuanya punya treatment masing-masing, dan ya saya hanya bisa merangkum yang bisa saya praktekkan untuk dikonsumsi di kandang dan teman-teman di kandang saya ini. Kembali ke soal kemitraan. Aduh, saya masih awam sekali kalau untuk ngomong soal mitra, dan untuk ngomong soal, mohon maaf banget, tani saya dan tani saya di sana, tani saya di sana. Saya masih sangat awam sekali teman-teman. Saya sangat baru, saya masih sangat ingusan untuk berbicara sejauh itu. Jadi makanya saya selalu bilang, saya mau belajar bareng, menjadi partner bareng-bareng. Kayak kita sekolah kelompok, istilahnya untuk kerja kelompok gitu loh. Untuk kerja kelompok, dan di kelompok itu kan harus ada 1 orang yang vokal dan harus ada 1 orang yang berani jadi tameng ke depan. Nah, itu saya memposisikan diri saya di situ untuk kerja kelompok, bukan untuk kemitraan. Jadi ya kalau teman-teman yang mau istilahnya mau belajar bareng terus nanti ke kandang, nggak masalah. Tapi saya nggak ada mitra-mitraan atau tani-tanian kayak gitu, saya nggak. So ya mungkin mudah-mudahan obrolan saya yang ngalor ngidul ini mudah-mudahan sedikit ngasih pengertian ke teman-teman, dan teman-teman juga bisa ngerti ke saya sebagai pelaku YouTuber perkambingan yang dimana ya
saya harus seindependen mungkin dan saya harus senetral mungkin. Sampai ada tuh yang bilang, kayaknya cuma Mas Aryo YouTuber yang nggak jualan kambing di YouTube-nya. Ya ada lah yang kayak gitu. Tapi ya di luar dari itu mudah-mudahan kita selalu sehat, saya dan teman-teman semuanya selalu sehat. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi, cuma mau ngelurusin sedikit hal itu aja sih. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau yang nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ngalur ngidul saya ini. Mudah-mudahan ya yang bagus diambil, yang kurang bagus dibuang aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.